Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini merupakan hari yang terakhir kita di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, beliau bersabda di depan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu lahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam An-Nasai dalam sunannya dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan yang lainnya. Di dalam hadis ini, ikhwan fiddin, azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan telah datang kepada kalian Ramadan. Ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, Ramadan ini. Dan Nabi SAW menyebutkannya syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Yang dikatakan berkah, yang dikatakan al-barakah, yaitu kathratul khairi wa thubutuhu. Yang dikatakan barakah itu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Sesuatu itu dikatakan barokah dengan dasar dalil. Jadi kita mengatakan sesuatu itu barokah kalau ada dasar, ada nas, ada dalil. Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Ramadan penuh dengan barokah, penuh dengan berbagai macam kebaikan, dan seluruh amal dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Dilipat gandakan. Pahalanya 700 kali lipat sampai lebih daripada itu.
Tapi untuk puasa lebih daripada itu. Sampai Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bi. Untuk puasa itu untuk aku dan aku akan membalas. Setiap amal itu akan dibalas dari 10 sampai 7 kali lipat. Kecuali puasa, illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, maka aku yang akan mengganjarnya. Artinya ganjarannya sangat besar melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga amal-amal yang lain. Dan memang terlihat jelas ketika masuk Ramadan, keberkahan itu ada. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan itu kelihatan barokahnya. Semua kebaikan, apakah sholat yang 5 waktu, sholat sunat, dia puasa, dia berbuka, dia sholat malam, dia bersedekah, dia berbuat baik kepada orang, dia membaca Al-Quran, dia gunakan waktunya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, semuanya barokah. Semuanya barokah. Maka dikatakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah dan padanya dilipat gandakan pahala. Dan ini harus kita ingat, kesempatan kita dalam Ramadan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan sekalian puasa padanya. Dengan dasar hadis ini dan juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kalian atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Arti puasa ini diwajibkan ketika Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa Ramadan. Yang sebelumnya yaitu Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk puasa Asyura. Tapi pada tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tentunya bagi orang yang dia mukallaf dan dia berakal sehat dan yang lainnya, ada syarat-syarat yang ditentukan dalam kitab-kitab fikih tentang kewajiban berpuasa itu. Dan kita wajib berpuasa sebagai seorang muslim, wajib berpuasa. Kewajiban ini sama seperti kewajiban kita sholat, wajib. Kecuali ada udzur yang syar'i yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian di bulan Ramadan disebutkan lagi dibuka pintu sorga. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dibuka pintu sorga dalam artian sebenarnya hakikatnya dibuka pintu sorga. Yang kedua ada yang menjelaskan bahwasanya dibuka pintu sorga itu dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh yang sesuai dengan syariat, ikhlas dan ittiba yang akan memasukkan kita ke dalam sorga. Maka memperbanyak amal di dalam kita di bulan Ramadan ini. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup padanya pintu-pintu jahanam. Dalam artian betul ditutup pintu neraka jahanam. Ada ulama juga menjelaskan artinya pintu-pintu keburukan itu berkurang. Karena di hadis selanjutnya wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Arti keinginan orang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat itu sangat kecil. Meskipun ada orang-orang yang tetap berbuat dosa dan maksiat karena memang sifatnya, tabiatnya, atau wataknya, atau kebiasaannya dia demikian. Ada yang memang godaan dari hawa nafsu, yang dia terdorong untuk selalu berbuat dosa dan maksiat. Tapi secara umum kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan berkurang. Berkurang orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan di sini kita wajib bersyukur kepada Allah dan kita harus menjaga hawa nafsu kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan ini adanya pada 10 malam terakhir. Adanya pada 10 malam yang terakhir. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Kita disuruh untuk menghidupkan malamnya, dan Nabi kalau sudah masuk
10 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi melakukan i'tikaf dan Nabi tidak bercampur dengan istrinya dan Nabi bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari yang lainnya. Bersungguh-sungguh karena 10 hari terakhir itu 10 hari yang turun malaikat, turun kebaikan, dan satu malam di malam-malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal soleh itu di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi suruh kita untuk banyak melakukan amal-amal soleh di 10 hari terakhir itu. Kemudian man hurima khairah faqad hurim, barang siapa yang tercegah dari kebaikan di malam itu maka dia terjaga dari kebaikannya. Jadi justru kalau kita lihat di dalam Islam, dalam kita beramal, penentuan itu bukan di awal, di akhir. Makanya ketika melakukan ibadah di akhirnya bagaimana? Ramadan bukan di awalnya tapi di akhir yang menentukan itu. Orang itu baik atau tidak di akhirnya. Tapi kalau kita lihat umumnya kaum muslimin, di awal penuh masjid, di akhir sepi. Di awal dia berlomba untuk kebaikan, di akhir tidak demikian. Mestinya di awal tetap melakukan kebaikan-kebaikan, di tengah-tengah puasa, artinya di tengah-tengah Ramadan melakukan kebaikan, kemudian juga di akhir lebih lagi bersungguh-sungguh. Karena amal itu tergantung daripada akhirnya. Sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya, bukan dari awalnya, akhirnya. Makanya kita di akhir itu justru harus lebih semangat daripada awal Ramadan. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ada beberapa amalan yang sering diingatkan oleh para khatib, para dai di bulan Ramadan ini dengan dasar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban. Yang pertama kewajiban puasa. Yang kedua kewajiban yang 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib laksanakan itu. Kemudian juga yang sunnah-sunnah jangan tinggalkan. Rawatib, sholat rawatib itu jangan tinggalkan. Kerjakan itu. Kemudian melakukan sholat malam tarawih. Karena Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya. Kalau di hari-hari biasa kita melakukan sholat malam, tahajud. Untuk bulan Ramadan kita melakukan sholat tarawih. Yang terbaik di masjid bersama imam. Karena orang yang sholat bersama imam di masjid, maka seperti dia sholat semalam suntuk. Yang Nabi kerjakan 11 rakaat. Contoh Nabi SAW 11 rakaat. Para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Itu yang kita kerjakan. Kemudian dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Jangan tinggal itu. Nabi suruh membaca Al-Quran. Kalau di hari-hari biasa kita bacanya 1 juz. Tapi kalau Ramadan lebih daripada itu. Kalau di hari biasa Nabi SAW bersabda, Iqra'il Qur'an fi syahrin, Iqra'hu fi 20 laylah, Iqra'hu fi 10, Iqra'hu fi 7 wala tazid ala dhalik. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, hatamkan Quran selama sebulan. Ini di hari biasa, berarti sehari kita baca 1 juz. Kemudian hatamkan 20 hari. Berarti sehari 1,5 juz. Hatamkan Al-Quran selama 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Hatamkan Quran selama sepekan. Berarti 1 hari 4 juz. Jangan lebih daripada itu. Artinya maksudnya usahakan kita baca Al-Quran paling banyak sehari 4 juz. Jangan lebih daripada itu. Dan di bulan Ramadan itu kesempatan yang luar biasa. Dan kesempatan kita untuk membacanya. Ini kitab Al-Quran, kitab yang barokah. Merupakan kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Kalamullah. Dan kitab yang barokah. Yang Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Dalam surah Sad ayat 29. Kitabun anzalna ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, yang diberkahi oleh Allah. Orang membacanya 1 huruf aja dapat 10 ganjaran. 3 huruf 30 ganjaran. Bagaimana kalau 1 juz kita baca? Kata Nabi, alif lam mim 30 ganjaran. Sesuai dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sekarang kita baca itu, dan ada kesempatan untuk baca. Pagi bisa kita baca 1 juz, siang 1 juz, sore 1 juz, nanti malam sebelum tidur 1 juz, bisa, ada waktu. Kalau nggak bisa 4 juz, 3 juz. Kalau nggak bisa juga 2 juz, tapi harus kita baca Al-Quran. Karena yang perintahkan untuk membaca Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Bahkan Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Kitab yang berkah, yang kalau kita baca dapat ganjaran, dan kalau kita baca kita mendapatkan ketenangan hati, ketentraman. Karena Al-Quran merupakan zikir. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran disebutkan dengan az-zikir. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, akan tenang hati kita. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jadi banyakin baca Al-Quran dan pahami isinya, tadabburkan ayatnya, kita akan mendapat ketenangan. Dan pahalanya besar, ganjarannya besar, dan juga akan menenangkan hati kita. Turun barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala dengan kita membaca Al-Quran. Pahami isinya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian di bulan ini juga perbanyak sedekah. Sedekah, karena Nabi SAW adalah orang yang ajwad, yang paling dermawan dari seluruh manusia di muka bumi, yang paling dermawan Rasulullah. Lebih dermawan lagi ketika beliau mudarasa Al-Quran dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Maka perbanyak sedekah. Bukan dengan mengumpulkan donasi atau sumbangan, bukan. Tapi masing-masing kita bersedekah. Kita mampunya memberikan makan 1 orang miskin, kita datangi rumahnya, kita berikan. Bukan mengumpulkan donasi, bukan ngajak orang buka bersama, tidak. Tapi masing-masing bersedekah, datangi ke rumah orang-orang miskin. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Karena Nabi SAW demikian mencontohkannya, dan para sahabat demikian mencontohkannya, memperbanyak sedekah. Dan itu masing-masing amal kita. Kita sedekah, istri kita sedekah, anak kita sedekah. Berlomba-lomba dalam sedekah, dan ganjarannya sangat besar sedekah itu. Puluhan ganjaran. Maka berbanyak sedekah. Kemudian amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Antum gunakan waktu antum dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Samping baca Al-Quran, baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan terbuang waktu kita dengan main, dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main HP, dengan ikuti berita atau yang lain. Jangan, gak ada manfaatnya. Kebaikan seorang muslim, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang gak bermanfaat tinggalkan. Omongan yang gak bermanfaat, perbuatan, permainan, apa aja. Sampai kadang-kadang orang main HP sampai berjam-jam. Kalau dia baca Al-Quran bisa dapat 2 sampai 3 juz. Tapi dibuang waktunya dengan main HP. Dia lihat HP, dia baca HP. Banyak yang gak manfaat. Antum baca Quran, baca artinya, baca terjemahnya, baca buku-buku yang bermanfaat, baca tiap hari. Manfaat. Gunakan waktu itu. Karena kalau nggak digunakan, kita akan rugi nantinya. Dunia kita rugi, di akhirat kita rugi. Kesempatan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi Allah. Gunakan kesempatan itu untuk berbuat kebaikan. Di rumah kita bisa bantu istri kita, bantu. Orang tua, bantu. Karena itulah kebaikan. Jangan tinggalkan kebaikan itu, berlomba-lomba. Tolong menolong dalam kebaikan, yang pertama kali tolong menolong di rumah tangga kita, jangan orang lain. Jangan tolong menolong di luar. Pertama kali rumah tangga dulu, apa yang bisa kita bantu istri kita? Apa yang kita bisa bantu buat anak kita? Apa yang bisa bantu untuk orang tua kita? Apa yang bisa bantu untuk saudara kita? Itu yang pertama kali. Perbanyak amal-amal soleh dengan melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Orang ngantuk, tidur wajar, tapi tetap melakukan amal soleh.
Ada waktunya kita untuk tidur, ada waktunya kita untuk melakukan amal-amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kesempatan ini jangan sampai kita Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.